origineel donderdag ook zo laat geholpen dan? Ja. Jezus. Ja, ik was gepakt. Nih, beli ini juga, ini ya. Saya suka yang begini. Terus yang ini, saya beli baper-baperan. Selamat pagi, ketemu lagi sama yang di acara masak-memasak. Udah lama ya saya nggak ke dapur di video karena banyaknya aktivitas, terus lagi males bikin vlog, jadi hanya mengedit beberapa vlog waktu saya umroh aja. Nah sekarang karena hari Sabtu, terus ini bulan puasa, jadi ini hari Sabtu kedua ya. Waktu minggu lalu kan Sabtu pertama itu hari pertama puasa, sekarang ini Sabtu kedua. Mau ngapain saya hari ini? Saya mau bikin dadar gulung karena nanti malam saya diundang oleh teman kerja. Jadi dia adalah orang Turki. Dia kaget bahwa saya ternyata ikut puasa. Terus dia menawarkan karena ada acara di rumahnya hari ini untuk buka puasa gitu. Jadi sepertinya orang-orang Turki gitu ya. Terus kebetulan saya belum pernah punya temen orang Turki datang ke rumahnya seperti gimana. Saya bilang iya, oke saya tertarik dan saya akan datang di acara buka puasa nanti. Hari ini buka puasanya adalah jam 8.35. Kita boleh datang jam setengah 8 malam. Jadi saya mau datang sekitar jam 8-an aja. Saya udah bilang saya nggak akan setengah 8, mungkin jam 8 malam saya akan datang. Dan saya mau bawa dadar gulung gitu. Bawa dadar gulung, jadi untuk ciri khas Indonesia itu dadar gulung, makanan ciri khas Indonesia. Gitu, itu aja ya. Nah, resep yang saya mau share dan ini pernah dicoba juga ya. Ini 250 gram tepung terigu, saya lihat di kompas.com resepnya. 250 gram tepung terigu, terus 2 sendok makan tepung tapioka, 1 butir telur, 150 ml air pandan, 650 ml santan kental sedang. Jadi saya mau satuin aja 800 ml air santan yang kekentalannya cukup, jadi tidak terlalu kental, tidak terlalu cair gitu aja. Terus pakai family, terus garam secukupnya, diaduk-aduk dan jadilah adonan dadar gulung, kira-kira seperti itu ya. Oke, kita mulai saja. Oh ya, anak-anak sekarang lagi les musik sama nari, maksudnya nari, jadi dia itu ikut musik nari teater gitu ya. Itu sebetulnya teater tapi ternyata banyak nyanyi-nyanyinya gitu. Kalau piano les piano lain lagi ya, dia hari les piano itu pure musik hari Rabu jadwalnya, tapi kalau hari Sabtu mereka les teater, bisa dikatakan namanya les teater. Dan alhamdulillah sampai sekarang puasa mereka lancar dan seperti target mereka bahwa mereka ingin tamat sampai 30 Ramadan, semoga tercapai ya. Oke, kita mulai aja bikin dadar gulung. Saya lagi bikin dadar gulung, si Papos dateng nih, bawa ini dong, kiriman paket buat saya. Nih ada namanya Yayang. Ternyata waktu hari Rabu saya pesen makanan yang jadi belanja gitu ya, belanja makanan impor dari Indonesia, kan biasanya dikirim dari Indonesia oleh ibu, tapi siang makanan yang saya tunggu-tunggu itu belum datang, mungkin udah dikirim katanya tapi belum datang. Terus kebetulan saya lihat live streaming nya Mbak Anis, jadi untuk pertama kalinya saya beli dan langsung pesan. Ternyata harga yang diberikan itu didiskon pada saat live. Terus nanti ditulis, direkap apa-apa yang dia sebut. Bayangkan ya, dia dari jam 4 sore sampai jam 6 dia ngomong mau coblak terus di depan FB, dan terus terang
Saya itu tertarik dengan cara dia ngomong gitu, suaranya enak, terus kayaknya wah asik juga nyobain produk beli impornya Indonesia di tokonya Mbak Anis, namanya toko Jais ya, toko pasar Indo, adanya di Den Haag, tapi bisa online dan langsung dikirim juga. Ini untuk pertama kali pesan online Indonesia. Terus apa aja yang saya beli, agak sebetulnya terlalu banyak juga ya gitu. Saya cuman begitu saya lihat ada makanan yang saya memang betul-betul inginkan. Awalnya sih pingin baper, jadi bakso aci itu, tapi pas lihat ada keripik-keripikan, oh ya kalau misalkan dihitung-hitung kan kalau dari ongkos juga mahal juga gitu. Ya udahlah, nggak ada salahnya sekali-kali belanja sekaligus. Dan ini terus terang jajanan yang paling mahal yang saya pernah beli gitu secara langsung. Kalau misalkan belanja lain lagi ya, kalau misalkan belanja di Oriental bisa lebih dari beli ini, tapi kalau jajanan hanya jajanan keripik-keripikan, inilah yang paling mahal walaupun udah di diskon habis-habisan. Jadi dari harga 6 euro bisa jadi 2 euro ya. For dealnya itu gitu ya, keenakannya pas live itu harganya tuh lebih murah dari harga yang biasanya dia jual di tokonya sendiri gitu. Yang rasa soto, karena belum pernah makan super bubur rasa soto. Terus ini totole. Totole saya awalnya nggak pakai, saya pakainya Royco. Kenapa jadi totole? Ada ceritanya. Si Cahaya itu sekarang begitu lagi saya umroh, dia cerita bahwa dia telah berubah menjadi seorang vegetarian. Katanya serius ya, serius, dan akan berusaha tetap vegetarian. Kata saya, boleh kamu coba, tapi boleh berubah lagi. Jadi jangan dipaksakan, sedikit-sedikit aja dulu untuk menjadi seorang vegetarian. Saya tidak tahu apa bedanya vegetarian yang tidak makan telur atau apa gitu ya, tapi dia tahu aturan-aturannya gitu. Dia jelasin ke saya, tapi saya mungkin udah tua, masuk telinga kiri keluar kanan yang dia jelaskan apa bedanya. Jadi dia makan telur ya gitu ya, tapi ikan terus daging-dagingan dia enggak. Terus saya bilang kemarin ya waktu saya masak, Bunda mau bikin po, tapi kuahnya boleh kan dari buyong, kamu nggak makan dagingnya, tapi buyonnya makan. Terus dia bilang, tentu saja tidak boleh, katanya, itu kan dari daging sapi, katanya gitu. Saya tidak makan itu, jadi saya tidak bisa makan sesuatu yang ada hubungannya dengan perbinatangan, katanya gitu. Terus saya bilang, ya tapi saya pakai masak itu selalu pakai Royco. Terus dia tanya, Royco itu dari apa? Ya dari kaldu sapi atau ayam itu, terus yang dikeringkan. Prosesnya mungkin seperti itu, saya tidak tahu karena saya tidak mendalami perindustrian tentang Royco atau penyedap rasa lainnya. Terus kata dia, oh kalau ada ingredient itu saya tidak mau. Akhirnya untuk agar bisa masak ya, saya pesen totole ini karena awalnya tertarik. Oke, saya butuh totole. Ini harganya 2,5 euro ya, 80 gram, saya beli 2. Jadi oh ini ada tulisan ya vegan food. Jadi untuk Cahaya gitu. Jadi saya akan sekarang dari penyedap rasa saya akan berubah ke totole. Semua penyedap rasa mungkin untuk yang terakhir kali aja pesanannya, nanti saya akan kalau ke Indonesia belinya ya kaldu dari jamur ini gitu ya, penyedap rasa dari jamur. Jadi disesuaikan. Oh ya, kita juga makan itu sebetulnya jarang juga sih daging-dagingan ya, udah agak terbiasa dari dulu juga agak makan makanan vegetaris ya, banyaknya sayur gitu. Nah ini saya beli bagelen, terus saya beli pop mie. Ini pop mie nya rasa ayam sama ini
pedas geledek. Jadi sebetulnya mau coba ini juga, tapi kan saya di sini pop mie juga ada ya di Belanda. Saya mau merasakan apakah sama produksi yang saya biasa beli di Oriental dengan yang asli dari Indonesia ya. Ini jadi mau membedakan. Terus ini ginding ya, batagor buah ginding, beli ini juga. Terus oh ini kerupuk rambak, kayaknya ini bonusnya deh, karena saya minta kerupuk rambak, kata dia udah habis. Mungkin ini ya, ini dia kasih mungkin bonus. Terus saya ini beli usus juga karena saya suka usus ya, keripik-keripikan. Terus ini beli basreng. Aduh, nanti buka puasa nanti kayaknya sebegitu nikmatnya. Ini ya, beli ini basreng. Terus nah ini awalnya saya mau bikin sendiri ya, karena bisa juga sih bikin fish stick buat lebaran. Tapi karena ada kebetulan ya udah, apa salahnya beli ini aja yang sudah jadi ya. Terus ini cuanki laksana, saya selalu beli di Bandung ya, ini karena pabriknya itu deket sepupu. Jadi di dia itu kalau beli sama dia itu selalu lebih murah dari harga toko. Beli ke dia karena tetangga banget katanya, di Cimahi ya. Ini katanya tetangga juga, terus dia kenal atau gimana saya nggak tahu, tapi saya pesannya ke saudara aja. Nah terus ini seblak pedas nih, beli ini juga, ini ya, saya suka yang begini. Terus yang ini saya beli baper-baperan, yang ini ya, yang tulang rangu, terus sama cilok bak, daun purut, sama satu lagi snack instan Carla. Oh, saya kira ceria, saya bilang ceria. Seblak ceria gitu ya. Terus sama ini, oh ini dibungkusnya kayak begini loh. Oh ya, yes. Nah ini opak ya, ini opak kesukaan saya, ini namanya opak rujak. Ini opak rujak ya. Nah udah ini, terus pesin ini juga Kaf Carla. Nah dan inilah yang saya tunggu-tunggu buat lebaran. Neneng. Ini ya, monde. Ini ada ceritanya ya. Waktu kecil itu makanan itu ya yang istimewa itu monde. Monde itu tidak ada lebaran ya, tidak ada zaman lebaran kalau di rumah. Jadi setiap waktu bisa selalu ada, tapi kita tidak boleh makan monde. Adanya hanya untuk tamu. Coba bayangkan ya, ibu saya ya, kalau dulu kan mungkin ekonominya bisa dibilang alhamdulillah keluarga kita itu cukup gitu dibandingkan teman-teman saya. Keluarga kita itu agak berada lah, bisa dibilang gitu ya, walaupun bukan orang kaya, enggak ya, biasa-biasa aja. Nah selalu di rumah itu ya selalu ada monde, tapi kita tidak boleh makan. Hanya ada bolehnya itu waktu tamu udah pulang, kita boleh nyicip satu gitu. Terus nah saya itu paling suka yang ini nih yang ini sama yang ini, yang lembutnya. Jadi bukan yang bentuk love atau ini, tapi yang ini nih. Ini ya ampun enak sekali. Terus saya pernah beli di Belanda, kok rasanya aneh. Saya pingin coba apakah masih seenak ingatan saya dulu gitu. Nah kalau ibu saya sukanya ini dari dulu. Dari dulu ibu itu di rumah suka ada ini ya, waktu saya kecil zaman SD, terus dimakannya sedikit-sedikit, kesukaan dia. Untungnya saya tuh dulu nggak suka ini gitu, jadi ibu boleh menikmati makanannya dengan leluasa tanpa direcoki kita gitu, karena kita hampir kebanyakan tidak suka. Tapi beriringnya waktu saya tambah dewasa, kok saya jadi suka gitu. Jadi saya suka, kadang-kadang suka minta juga. Ya tentu aja sih orang tua selalu kasih ya. Jadi masa kecil inilah yang saya ingat gitu ya.
Dan ini ternyata ada ya di Belanda, langsung dari Indonesia. Ini ukuran besar. Sebetulnya di rumah juga ini ada, kalengnya aja. Waktu di Indonesia kita bawa juga, tapi monde kita belum pernah ada. Jadi ini yang saya beli. Harganya kata saya sih walaupun udah di diskon, begitu ditotalin cukup banyak juga, tapi waktu beli oh ya murah karena membandingkan dengan harga just tip yang lain ya gitu. Jadi pas live itu bisa 2-3 euro bedanya dalam satu item kayak gini. Ini contohnya ini hanya 4 euro aja. Kalau saya lihat just tip ada yang sampai 7,5 ya harga baper. Bikin bakso. Jadi ini lagi bikin adonan bakso ya. Sekarang tinggal yang kedua kalinya. Sementara yang bikin dadar gulung jadi ganti chef look, bukan chef tapi cepluk ya, capluk atau boleh capluk of cepluk itu nggak apa-apa ya. Acinya setengah kilo, saya pakai satu besar ini nih, satu siuk ini tapioka ya, bukan bakmel. Tuh ada tulisannya tapioka, karena kan kalau tapioka tempatnya dari plastik suka aur-auran, jadi saya masukin ke sini nih tapioka. Nah ini tapioka kai. Tapioka. Oh bakmel tuh terigu, katanya jangan bilang bakmel, terigu, tepung terigu. Harus pakai bahasa Indonesia ya, dikoreksi. Tuh, ini sampai adonannya kayak gini. Nah ini udah halus ya, baunya udah wangi dari banyaknya bawang putih sama ini nih merica biar enak. Udah masukin aja ke tempat, terus kita ngadon yang kedua. Ini kelar ya? Oh udah, itu cepluk sudah selesai bikin ini ya, bikin dadar gulung 2, yang besar sama yang kecil. Ini bagus dia bikinnya, karena saya tadi yang pertama itu kurang, jadi beli lagi tepung terigunya, nyuruh cepluk. Ternyata nggak boleh, saya minta 3 bungkus tuh, jadi 3 kilo. Ternyata hanya satu orang, Klanten itu satu orang pembeli hanya boleh 1 gitu. Jadi kita nggak tahu ya bahwa ternyata terigu juga dibatasi pembeliannya. Jadi baru tahu sekarang, kirain hanya minyak goreng aja, Sonneblom oli ya. Ternyata tidak, juga
dengan terigu. Baru tahu. Gini cuman gini aja karena bukan profesional, terus agak susah. Terus ini kayak yang kelembekan. Gini terus ya cemplungin tuh. Jadi saya nggak pernah di kompor, di atas kompor yang nyala nggak gogolak gitu ya, enggak. Ini udah mendidih airnya, langsung bawa sambil duduk gitu, jadi sambil santai. Biasanya gitu kalau bikin bakso santai aja. Kalau yang profesional kan cepet gitu ya, gini-gini cepet. Ini mah nggak bisain, tuh bisain. Nggak tahu kenapa ya. Padahal udah sering juga sih, nggak terlalu sering bikin bakso sih. Maksudnya kalau stok habis kan bikin gitu. Terus kalau males ya beli. Oh ya, bakso yang menurut saya enak yang pernah saya beli, bakso kiloan ya, itu di Martabak House. Martabak House. Jadi kalau sekalian sambil pesen martabak bisa pesen bakso, itu ada per kiloan, tapi kadang stok kosong ya. Itu kata saya enak. Kalau kata teman sih iyalah jelas enak, mecinnya kerasa. Jadi mungkin rasanya ya, tapi strukturnya juga enak. Ini pingin bikin bakso besar, apakah bisa? Yes, berhasil bikin bakso yang besarnya dengan bantuan mangkok ini nih. Pakai mangkok ini, terus dikasih isinya sambal, sama saya punya kikil. Nih baksonya yang besar ini ya, masih belum naik ke atas, besar sekali pokoknya. Paling bawah tuh, lihat tuh, ini masih lembek ya. Sekarang harus langsung di atas api, di kompor kayak begini. Terus ini yang besar yang dua ya, tuh segede gini, sudah satu kayak gini. Isinya kikil sama sambal. Ini sambalnya ada keluar tuh, lihat airnya keluar sambal. Wah enak. Buka puasa enak, tapi puasanya sekarang di rumah teman. Nah ini vlognya saya tutup di mobil ya. Jadi kegiatan dari pagi sampai ini sore udah malam, sebetulnya jam 8 malam, tapi matahari masih bersinar terang. Jadi karena belum maghrib ya, maghribnya setengah 9 lewat 5. Nih saya bawa ini juga buat teman kerja ya, ini kurma ajwa dari Mekah waktu kemarin saya umroh, sama ini dadar gulung yang tadi dibikin ya. Ini kita jalannya agak keliling-keliling karena ditutup ada, tadi itu ada Rotterdam Marathon sebetulnya gitu. Ya, sampai jumpa lagi. Demikian vlog saya, semoga bermanfaat. Dah. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I just wanna kill the bad parts
strong every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Oke.